Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Azan, bab 103, hadisnya 770, yang mengulang peristiwa yang menimpa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang diadukan kepada Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar meyakini perkara yang diadukan itu tidak benar, termasuk perkara sholat yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad. Kemudian kita akan lanjutkan pada bab 104. Hadisnya 771, 772. Imam Al-Bukhari memberi judul Babul Qiraati fil Fajri. Bab bacaan dalam sholat fajar. Sholat fajar, sholat subuh itu sama, Bapak Ibu. Diawali dengan mengutip pernyataannya Ummu Salamah, Ummahatul Mukminin. Beliau menyampaikan, Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca Fit-Turi, Al-Quran surah At-Tur, pada saat beliau mengimami sholat subuh. Sekarang kita ke hadisnya 771. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddasana Adamu qala, telah menceritakan kepada kami Adam, dia berkata, Haddasana Syu'batu, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, qala, dia berkata, Haddasana Sayyar ibnu Salamata, telah menceritakan kepada kami Sayyar bin Salamah, qala, dia berkata, Dakhaltu, aku telah masuk, aku, wa abi dan bapakku, ala Abi Barzata, ke Abu Barzah al-Aslami. Fasa'alnahu, kemudian kami menanyakan kepadanya, an waqti sholawati, tentang waktu-waktu sholat. Faqala, kemudian Abu Barzah al-Aslami menyampaikan jawaban, karena adalah an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli, sholat ad-duhra, duhur,
hina ketika tazulus syamsu, matahari tergelincir. Jadi kalau ada pertanyaan pada Bapak Ibu, siapa yang menetapkan waktu-waktu sholat? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memberitahukannya kepada Rasul. Rasul mempraktekkan di waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Kemudian informasinya diingat, dipraktekkan oleh para sahabat dan diajarkan kepada generasi-generasi di belakangnya sampai kepada kita. Dan ukuran waktu melaksanakan sholat itu kan menggunakan peredaran matahari. Hanya di era kita sekarang dibantu dengan jam. Dibantu sudah dihitung. Maka kita melihat ada daftar jadwal waktu sholat abadi. Yang kalau kita lihat Januari sampai dengan Desember untuk rentang 1 tahun itu akan mengalami pergeseran. Tapi hakikatnya penggunaan waktunya itu mengamati matahari. Bagaimana dengan sholat asar? Wal asro dan sholat asar. Wa yarji'ur rajulu. Ketika orang-orang kembali ila aqsal madinati, ke penjuru Madinah, wasamsu dan matahari hayyatun, masih terang. Jadi mataharinya masih terang. Kalau duhur itu mulai ketika matahari tergelincir, atau bahasa Jawanya lingsir ya Pak, sudah geser. Kalau asar, orang pulang selesai sholat asar, mataharinya masih terang. Jadi tidak terlalu condong ke arah barat, apalagi sudah hampir terbenam. Tidak. Karena asar itu dikerjakan oleh Rasulullah dengan para sahabat di awal waktu. Kalau duhur, ada kalanya ditunda jika cuacanya sangat panas. Sudah kita kaji pada kitab Mawaqitus Shalah. Rasul mengatakan kepada muadzinnya, abridu, abridu, abridu. Tunggu sampai dingin. Tapi kita tinggal di kota ini, di kelurahan ini tidak mengalami itu. Maka duhur belum pernah kita tunda. Pokoknya waktunya sudah sampai, berapapun orangnya ya laksanakan. Tidak akan ditunggu sampai orangnya kumpul penuh satu masjid. Karena akeh angel ya Bapak Ibu ya. Duhur ngenteni penuh sama masjid kayongnya akeh angel. Ya, gitu ya. Jadi begitu masuk waktunya ya dipanggil kumandangkan azan, orang-orang datang, kemudian iqamah, kemudian laksanakan sholat. Kemudian kata Abu Barza al-Aslami, wa nasitu, dan aku lupa, maqala fil maghribi, apa yang dikatakan tentang sholat maghrib, lupa. Maghrib itu ketika mataharinya terbenam. Ya, ketika matahari terbenam, berarti sudah masuk waktu maghrib. Wala yubali, dan Rasulullah tidak khawatir bitakhiril isya'i, mengakhirkan waktu isya. Sudah kita kaji juga ketika kita mengkaji kitab Mawaqitus Shalah. Beberapa kali kejadian Rasulullah SAW mengakhirkan waktu isya hampir tengah malam. Jadi ketika Rasulullah mau ngimam isya, beliau akan melihat di dalam masjid. Ketika orangnya masih sedikit, Rasulullah kembali. Nunggu para sahabatnya lebih banyak yang datang ke masjid. Karena kan yang mau ikut jamaah tidak hanya dekat dengan Nabawi, tapi ada sahabat-sahabat yang tinggal jauh dari Nabawi, sehingga ditunggu nih. Kemudian pernah juga sudah iqamah, kemudian Rasulullah bercakap-cakap di fi janibil masjid, di teras masjid. Ada seorang laki-laki yang diajak bercakap-cakap, sampai para sahabat kemudian tertidur, terkantuk-kantuk ya, dalam keadaan duduk. Pernah juga, karena ada tamu,
malaikat Jibril yang datang sehingga Rasulullah kemudian mengakhirkan Isya. Dan Rasul mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, waktu yang Rasulullah sukai untuk melaksanakan sholat Isya itu mendekati tengah malam. Pertanyaannya, kalau kita praktekkan bagaimana? Isya kita kerjakan hampir tengah malam, kayaknya aneh jamaah apa orang? Iya, jadi yang Rasulullah suka itu. Makanya menyampaikan laula an asyqa ala ummati. Seandainya tidak memberatkan umatku. Kemudian ini Abu Barzah Al-Aslami memberikan catatan begini. Ini sunnahnya. Wala yuhibbun nauma qablaha. Rasul tidak suka tidur sebelum Isya. Tidak suka tidur sebelum Isya. Jadi kalau habis jamaah maghrib, pulang ke rumah, nunggu Isya, saya pesan Pak, aja gelelengan. Pak, kan gelelengan orang tidur. Gelelengan itu bab 1 pendahuluan. Ya sudah saya tak nunggu di masjid saja. Di masjid ya jangan gelelengan. Kalau gelelengan nanti ya tidur kan. Nah, itu wala yuhibbun nauma qablah. Jangan tidur. Rasul tidak suka tidur sebelum Isya. Nah, kalau nunggu di masjid apa? Ya silakan tadarus misalnya. Atau sengaja bawa kitab dari rumah dibaca sambil nunggu waktu Isya. Atau mau diskusi. Yang penting jangan gibah. Tidak tidur malah gibah misalnya di masjid. Ini kan pelanggaran lagi. Maka di kuliah subuh hari Rabu kemarin ya, saya menyampaikan pendapat itu. Mengingatkan kita semua. Kita datang ke majelis ilmu untuk belajar. Maka jangan tidur. Apalagi kalau datangnya pas kajian maghrib. Nanti pelanggarannya 2 ya. Pelanggarannya tidak dapat ilmu. Yang kedua tidur sebelum Isya. Ini kan pelanggaran. Jadi pulang ke rumah tidur ya pelanggaran. Di masjid mendengarkan kajian tidur ya pelanggaran. Jadi supaya tidak melanggar bagaimana? Ya melek. Ditahan. Kemarin saya cerita dengan ibu-ibu Pak. Ya, saya kemarin cerita dengan ibu-ibu di kajian ibu-ibu. Saya bilang, Bu, resepnya apa sih Bu? Kalau ibu-ibu ngaji kok enggak ada yang ngantuk. Tapi saya ngisi kajian bapak-bapak kok banyak yang ngantuk. Ibu-ibunya jawab begini, resepnya gampang apa Misbah? Apa? Bawa buku, bawa pulpen, dengarkan, catat. Terus aja sendean. Itu yang ngomong ibu-ibu Pak. Kemarin itu. Wong ibu-ibu ngajinya malah duduk di kursi Pak. Ada sendeannya, tapi mereka tidak ada yang bersandar. Maju semua itu. Kursinya yang ada tempat nulis di sampingnya, nyata semua. Bahkan kalau saya terlalu cepat, si ibunya kan bilang, ulangi tadi poin yang ketiga dan 4 apa aja. Sebegitu detailnya, maka mereka tidak ngantuk. Ini resep dari ibu-ibu yang usianya banyak yang di atas 60. Karena kemarin saya tanya, membacakan satu putusannya. Ini keputusannya tahun 1953. Kemudian saya tanya, ada yang sudah lahir Ibu? Ini lahirnya 56 Pak. Oh 56, berarti sekarang usianya berapa? Jadi sudah banyak, tapi tidak ngantuk, nyata. Itu resep. Makanya bapak-bapak kalau pengen tidak ngantuk, ya pas kajian bawa buku, bawa pulpen. Nanti kalau tidak punya, kita belikan Pak. Ya, nanti tinggal ngomong bendara DKM, belikan buku, belikan pulpen, bagi, wajib nulis. Tapi jangan kemudian, setelah orang sama angkat, kok menuliskan. Iya, jadi ini cara kita menjaga ilmu. Ilmu itu kan dijaga dengan hafalan, dengan tulisan.
Kemudian catatan yang kedua dari Abu Barzah Al-Aslami, walal hadisa ba'dah. Rasulullah tidak suka bercakap-cakap sesudah Isya. Jadi untuk hal-hal yang tidak penting, kecuali untuk taklim, gitu, untuk silaturahim, untuk memberikan pembelajaran kepada keluarganya, untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi malam duduk ngobrol lek-lekan ngalur ngidul minta kuno itu sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Kecuali ada hal yang penting. Ngopi. Kalau ngopi malah nanti tidak ngantuk ya, malah melek terus. Itu untuk sholat Isya. Wa yusolli dan sholat as-subha subuh. Fayan soripur rojulu ketika seorang laki-laki berpaling, fayarifu jalisahu. Dia mengetahui tempat duduknya. Jadi setelah selesai sholat subuh, itu diketahui tempat duduknya. Artinya apa? Untuk sholat subuh ini, rokaatnya 2, tapi pelaksanaannya lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain. Karena dikerjakannya ketika masih pagi dan selesai ketika sudah terang. Berbeda dengan maghrib. Maghrib itu ketika selesai masih terang. Berarti lebih pendek waktu pelaksanaannya. Kemudian Abu Barzah Al-Aslami menyampaikan, wakana dan adalah Rasulullah yaqra'u membaca firraqataini dalam 2 rakaat atau ihdahuma, satu di antara kedua rakaat itu ma baina sittina ilal mi'ati, antara 60 sampai 100 ayat. Ini yang membuat subuh itu menjadi lebih panjang durasinya karena pilihan bacaan surahnya yang lebih panjang. Ini Rasulullah. Kenapa Pak? Bubar. Berat man ya. Iya. Nanti pada pindah ya, lurusin cepat kan. Ya itulah perbedaan generasi kita dengan generasi para sahabat ya. Generasi para sahabat itu luar biasa ketaatannya kepada Rasulullah karena keimanan mereka kuat. Yang membuat orang taat itu karena iman. Semakin imannya naik, maka ketaatannya semakin tinggi. Semakin imannya turun, maka ketaatannya akan semakin rendah. Karena yang diimani kan gaib ya. Allah itu kan gaib. Maka iman itu akan menentukan kualitas ketaatan. Kemudian hadis 772. Ini yang bercerita adalah Abu Hurairah. Yaqulu fi kulli sholatin yaqra'u. Dia berkata, pada tiap-tiap sholat dia membaca. Jadi tiap-tiap sholat itu aturannya sama. Ada Fatihah, ada surah yang dibaca setelah suratul Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian kata Abu Hurairah begini, fama asma'ana Rasulullah SAW asma'nakum. Apa yang pernah kami dengar dari Rasulullah, kami perdengarkan kepada kalian. Jadi apa yang Abu Hurairah lihat, apa yang Abu Hurairah dengar ketika makmum dengar Rasulullah, itu yang beliau bacakan. Di depan orang-orang yang belajar kepada beliau. Kepada tabi'in ya, yang belajar dengan Abu Hurairah. Wa ma'afa anna, dan apa yang disembunyikan dari kami, ahfaina angkum, kami sembunyikan dari kalian. Maksudnya apa? Apa yang dibaca sir, ya aku baca sir. Ketika rokaat keempat setelah suratul Fatihah, itu kan tidak dibacakan surahnya, Fatihahnya sir. Maka Abu Hurairah melakukan itu. Ketika Rasulullah membaca doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa di antara 2 sujud itu dalam keadaan sir, ya Abu Hurairah melakukan itu. Ini yang beliau sampaikan. Kemudian kata Abu Hurairah begini, wa illam tasid,
Dan jika engkau tidak menambahkan ala ummil Qur'ani atas ummul Qur'an aja'at, itu cukup. Artinya apa? Memang yang menjadi rukun itu ya suratul Fatihah. Sehingga jika ada orang sholat dan dia tidak hafal selain Al-Fatihah, itu cukup. Baru belajar sholat. Semua surah belum dia hafal. Yang hafal hanya Fatihah. Ibtidah, ya tidak hafal, hafalnya hanya Fatihah. Kata Abu Hurairah, cukup. Karena itu yang menjadi rukunnya. Beda halnya kalau yang hafal banyak, tapi Fatihahnya yang tidak dibaca. Malah tidak diterima nanti sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Tapi wa in zitta, jika engkau menambahkan setelah Al-Fatihah, fahuwa khairun, maka itu lebih baik. Makanya kemudian ada upaya untuk menghafalkan surah atau ayat di dalam Al-Quran, di antara tujuannya dibaca ketika sholat. Kalau hafalannya banyak bagaimana? Upayakan dibaca untuk sholat-sholat sendirian. Sehingga bisa membaca yang surah-surah yang panjang, ayat-ayat yang panjang, karena tidak mempengaruhi orang lain. Yang sudah kita kaji, Rasulullah berpesan, kalau ngimami ringankan, kalau sendirian silahkan. Jangan dibalik ya. Kalau ngimami panjang, kalau sendirian cepat. Ini nanti tidak sesuai dengan pesannya Rasulullah. Kemudian tentang menjaharkan bacaan di dalam sholat subuh, ini ada di bab 105. Babul jahri biqiraati sholatil fajri. Bab menjaharkan bacaan pada sholat subuh. Masih mengutip pernyataannya Ummu Salamah. Tuftu, aku telah tawaf waro an-nasi, di belakang orang-orang. Wan nabiyyu, dan Nabi SAW yusolli sholat. Wa yaqra'u, dan beliau membaca bituri, surah At-Tur. Ini berarti ketika pelaksanaan sholat di Makkah ya. Karena Ummu Salamah sedang tawaf. Kemudian ketika masuk waktu subuh, tawafnya berhenti, kemudian Rasulullah ngimami sholat subuh dan membaca di salah satu rakaatnya adalah Al-Quran surah At-Tur. Kemudian hadisnya 773 yang bercerita adalah Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, intolakon Nabi SAW, Nabi SAW telah berangkat fi ta'ibatim min ashabihi amidina ila suki Ukadin, bersama rombongan sahabat menuju pasar Ukad. Ini pasar yang ada di Makkah. Waqad, dan sungguh khila, terhalang, baina sayatini, antara seton, wa baina khobaris samai, dan antara berita-berita dari langit. Ketika Rasulullah berangkat ke pasar Ukad itu, kemudian di apa namanya Bapak ya? Dunia ya. Di dunia jin, di alam jin, itu sedang terjadi kehebohan. Karena jin yang biasa naik ke langit untuk mencuri dengar berita-berita dari langit itu sudah tidak bisa. Hilang, terhalang. Kemudian apa penyebabnya? Wa ursilat alaihim, mereka dilempari asyuhubu, panah-panah api. Kalau di Al-Quran surah Tabarok itu kan, Allah akan menyampaikan wa zayyana sama'ad dunya bimasobiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah hiasi langit dunia itu dengan masobih. Masobih itu jamak dari misbahun. Kalau misbahun itu satu misbah, kalau masobih banyak misbah. Apa misbah itu?
pelita. Ini digunakan oleh Allah untuk rujuman lisayatin. Di hadis bahasanya wa ursilat alaihim asyubu. Farajaati sayatinu, kemudian setan-setan kembali ila qaumihim, kepada kaum mereka. Faqalu, kemudian mereka berkata, malakum, ada apa dengan kalian? Faqalu, kemudian mereka berkata, ini yang bertanya adalah pemimpinnya, ini tanya adalah yang bisa naik ke sudut-sudut langit. Jadi bangsa jin itu ada yang oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa terbang. Kemudian mereka menjawab, khila bainana wa baina khabaris samai. Berita langit terhalang antara kami. Penyebabnya wa ursilat alaina subuh. Kami dilempari panah api. Qalu, mereka berkata, ma hala bainakum wa baina khabaris samai illa syai'un hadasa. Tidak akan ada yang menghalangi antara kalian, para penguping berita langit itu, dengan kalian, kecuali ada sesuatu berita besar. Pasti ada sesuatu ini. Kemudian pimpinannya memberikan perintah, fadribu, maka pergilah kalian, masyariqal ardi wa maghribaha, ke arah timur dan ke arah barat. Bukan berarti tidak ada yang ke utara selatan, Bapak Ibu ya. Ya, dari dalam bahasa Arab kita sering mendengar kalimat timur dan barat. Itu sudah mewakili seluruh penjuru mata angin ya. Tidak hanya kemudian kok yang disebut timur dan barat, utara selatan tidak termasuk sudah. Apa pesannya? Fanduru, maka lihatlah oleh kalian, ma hadzalladzi khala bainakum wa baina khabaris samai. Apa yang menjadi penyebab terhalangnya berita yang biasa kalian dapatkan dari langit. Fan sorofa, kemudian mereka berangkat, ulaika, di antara mereka bangsa jin, alladzina, kalau diartikan orang-orang ya bangsa jin orang-orang, alladzina bangsa jin. Karena alladzina kan isim mausul ya, untuk menyambung kalimat di belakangnya. Kalau untuk kita ya orang-orang, kalau bangsa jin ya alladzina bangsa jin begitu. Kadang-kadang kan kita suka keliru menyebut. Diutus 2 orang malaikat, ini kan salah. Diutus 2 malaikat. Jangan 2 orang malaikat. Karena malaikat bukan orang. Iya, kadang-kadang menjelaskan begitu. Ketika seseorang di barzah, Allah akan utus 2 malaikat, bukan 2 orang malaikat. Bukan. Orang ya orang, malaikat-malaikat, jin ya jin. Jangan mengatakan alladzina, orang-orang jin, kan jadi tidak pas. Alladzina, karena di sini menyambungkan kalimat di depannya, maka dimaknai jin. Tawajjahu, menjumpai. Kita sudah mengenal tawajjuh ya. Muwajahah. Kita bermuwajahah, bertatap muka. Mereka menjumpai nahwa Tihamata, di gunung namanya Tihamah. Ilan Nabi SAW, ketemu dengan Nabi SAW, wahwa, dan beliau binakhlata, berada di tempat namanya Nakhlah. Jadi di pegunungan Tihamah ada tempat namanya Nakhlah. Amidina ila suqi ukadin wa huwa yusalli bi ashabihi sholatal fajri. Bangsa jin ini yang diutus tadi sampai kepada Nabi yang sedang ngimami sholat subuh. Mereka berhenti. Falamma, maka setelah sami'u, mereka mendengar Al-Qur'an, Rasul lagi baca Quran setelah suratul Fatihah, istami'u lahu, mereka mendengarkannya. Faqalu, kemudian mereka berkata, haza, inilah, wallahi, demi Allah, alladzi, yang hala, menghalangi, bainakum, antara kalian, wa baina khabaris samai, dan antara berita dari langit.
Ini berarti penyebabnya. Kenapa tidak bisa lagi nguping berita-berita dari langit? Ternyata ini. Nanti dibaca di tafsir surah Al-Ahqaf ya Pak. Fahunalika, maka di sana hina ketika roja'u mereka kembali ila qaumihim kepada kaum mereka, wa qalu mereka berkata, ya qaumana, wahai kaumku. Ini utusan yang tadi ketemu Nabi, mereka bilang begini. Ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jin. Kita lihat ayatnya, Pak. Surah ke berapa? Surah ke 70. Berapa Bapak Ibu? Berapa? 72 ya. Al-Jin ya, surah Al-Jin. Jadi surah manusia ada, Al-Insan ada, An-Nas ada ya. Tentang jin ada Al-Jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul katakanlah wahai Rasul. Ini Rasul diberitahu. Uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku. Annahu bahwasanya istama'a telah mendengar nafarun serombongan minal jinni dari bangsa jin. Faqalu dan mereka berkata, inna sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengar Qur'anan Al-Qur'an ajaban yang menakjubkan. Ajib menjadi bahasa Tegal. Ajib ya. Itu dari kata ajab, menakjubkan, luar biasa. Ini pulang cerita kepada kaumnya, ucapan seperti itu oleh Allah, ucapannya diceritakan kepada Rasulullah. Kemudian apa yang mereka sampaikan setelah mendengar Al-Quran? Yahdi menunjuki ila rusdi, kepada kebenaran, fa'amanna bihi, maka kami mengimaninya. Ini bangsa jin yang hatinya baik, begitu mendengar Quran dibacakan, langsung fa'amanna bihi. Bangsa kita juga sama. Sudah pernah kami sampaikan dalam kajian tafsir, dua hal yang menjadi penghalang masuknya hidayah, kalau bisa kita hindarkan, hidayah akan mudah masuk. Masih ingat Bapak Ibu? Satu sombong, yang kedua? Yang kedua? Yang kedua? Nggak usah ragu, tidak akan dikurangi nilainya. Yang kedua, dengki. Dengki. Tahu kebenaran, tapi kok yang ngomong orang itu, kedengkian itu akan menyebabkan hidayah tidak akan masuk. Sombong juga menyebabkan hidayah tidak akan masuk. Nah, bangsa jin ini setelah mendengar Rasulullah baca Quran imam subuh, fa'amanna bihi. Imannya juga beres. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Makanya di Az-Zariyat 56 kan kewajibannya sama bangsa jin dan bangsa manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya bedanya amanah kekhalifahan diserahkan kepada bangsa kita, tidak kepada mereka. Nabi dan Rasul dipilih dari bangsa kita, bukan dari bangsa mereka. Makanya Allah memuliakan Bani Adam. Kalau sudah dimuliakan, jangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Jangan menjatuhkan diri ke dalam kehinaan. Allah sudah memuliakan kita. Kadang-kadang malah suka lupa. Makanya kata Allah, summa rodadnahu asfala safilin. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi. Jaddu Rabbina, kebesaran Tuhan kami,
mattakhadha sahibatan wala walada. Bangsa jin menyampaikan pengakuan Allah tidak beristri dan tidak beranak. Mattakhadha sahibah, tidak mengambil seorang istri dan tidak butuh anak. Kemudian wa annahu, dan bahwasanya kana adalah yaqulu, ada yang berkata safihuna, orang-orang yang bangsa jin yang bodoh berkata alallahi, tentang Allah, syatoto, yang melampaui batas. Ini kan sama dengan bangsa manusia. Wa anna, dan bahwasanya donanna, kami meyakini allan taqulal insu wal jinnu alallahi kadziba. Kata bangsa jin yang tadi baru pulang mengatakan kami yakin di antara bangsa jin dan bangsa manusia juga ada yang berdusta tentang Allah. Jadi sama, Pak. Ada yang solih, ada yang tidak solih. Wa annahu, dan bahwasanya kana adalah rijalun, ada seorang laki-laki minal insi, dari manusia, ya'uduna, mereka minta perlindungan, birijali minal jinni, kepada laki-laki bangsa jin, fazaduhum, mereka tidak menambahkan rohako kecuali kedurhakaan. Jadi jangan minta tolong kepada bangsa jin. Kadang-kadang lewat di tempat gelap, pohonnya besar, terus malah pamit pada mereka. Sama. Nah ini sudah dibilangi oleh bangsa jinnya, cerita didengar oleh Allah, disampaikan kepada Rasul dalam bentuk ayat Al-Quran. Jadi minta tolong, bukannya ditolong, malah semakin disesatkan. Wong mereka juga tidak bisa menolong. Minta tolongnya pada siapa? Allah. Jadi lewat tempat gelap ya baca ta'awud. Berlindung kepada Allah. Jangan malah bilang, "Mbah, putune panliwat." Putune siapa? Wong kita itu fi ahsani takwim. Kita kan fi ahsani takwim. Makhluk yang sebaik-baik kejadian. Masa takut dengan yang di bawahnya kan? Iya, jadi harus percaya diri kita punya Allah. Allahus Samad. Kemudian, ini masih lanjut ya Pak. Wa annahum, dan bahwasanya mereka donu, bangsa jin menyangka, kama sebagaimana donantum, kalian menyangka, allayyab asallahu ahada, orang yang sudah meninggal tidak akan dibangkitkan. Jadi bangsa jin dan bangsa manusia punya kesamaan, sama-sama tidak ngandel akhirat. Coba kalau orang ngandel akhirat, Pak, ini al-amin penuh 5 waktu. Iya, karena sholat kan bekal. Kemarin ada yang bercerita, jadi ada seorang anak yang mengajukan pertanyaan kepada orang tuanya, karena orang tuanya rajin sholat. Kata anaknya, Bapak rajin sholat, apa sih yang Bapak dapatkan? Kira-kira kalau ditanya begitu, apa jawabannya? Bapaknya jawabannya begini, Pak, di luar dugaan sang anak. Kalau engkau bertanya apa yang Bapak dapatkan, Bapak tidak mendapatkan apa-apa. Malah Bapak kehilangan banyak hal. Apa yang hilang, Pak? Rasa khawatir Bapak menjadi hilang. Ketika Bapak sholat, Bapak tidak lagi punya rasa khawatir karena ada Allah. Rasa sedih Bapak menjadi hilang karena Bapak bersandar kepada Allah. Sombong Bapak menjadi hilang karena Bapak meletakkan kepala sama dengan telapak kaki. Rasa iri Bapak menjadi hilang
Karena ketika sholat semuanya sama. Anaknya kaget. Jebule sing hilang ini sesuatu yang tidak baik semua. Karena banyak orang berpikir harapannya kalau sholatnya rajin, materinya jadi tambah banyak. Maka pertanyaannya kan begitu. Padahal lupa bahwa sholat itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Kan di Ali Imran Allah menyampaikan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Di antara bentuk syukur adalah takwa. Di antara tanda ketakwaan adalah wa yuqimunas shalah. Ini bawahnya jauh begitu, anehnya kaget. Orang yang menjadikan sholatnya tidak hanya segera sebagai kewajiban, tapi bentuk syukur kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasul, bukankah Anda diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang? Kenapa sholatnya begitu luar biasa? Apa jawabannya? Aku ingin jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ini yang disampaikan Bapak Ibu ya. Kemudian ayat yang ke-8 Al-Jin. Wa anna, dan bahwasanya kami lamasna, kami berupaya as-samaa, mencari berita dari langit, fawajadnaha, maka kami mendapatinya muliat harasan syadidan wa syuhuban, panah-panah api yang membakar. Wa anna, dan bahwasanya kami kunna dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, naqudu, kami duduk minha, di sana, maqaida, tempat duduk, lisam'i, untuk mencuri dengar. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Jadi bangsa jin juga tidak tahu perkara gaib. Yang tahu perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Qur'an surah Ali Imran Allah menyampaikan, wa ma kana Allahu liyuti'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Allah tidak akan pernah menampakkan perkara gaib kecuali kepada Rasul yang Allah kehendaki. Makanya kalau ada orang cerita tahu yang gaib, berarti menyalahi Al-Quran surah Ali Imran. Ini nanti lengkapnya Bapak dan Ibu baca sendiri ya. Al-Quran surah Al-Jin beserta tafsirnya. Ini yang diceritakan di hadis ke-773. Kemudian kita ke 774 ya. Yang bercerita adalah Abdullah bin Abbas. Dia berkata, Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca fima, pada apa, umiro, yang telah diperintahkan. Salat duhur bacaannya apa? Salat asar bacaannya apa? Maghrib, isya, subuh, itu kata Abdullah bin Abbas, dilakukan Rasulullah sesuai dengan perintah Allah. Maka yang kami sampaikan di 2 pekan yang lalu, kalau ada orang bertanya, kenapa maghrib, isya, subuh jahar? Jawabannya perintah Allah. Diteladankan oleh Rasul. Duhur, sir, sama. Perintah Allah diteladankan oleh Rasul. Ini kalimatnya begitu. Fima umiro. Wasakata fima umiro. Diamnya Rasulullah ketika sholat juga atas perintah Allah. Makanya kemudian dalam surah Maryam dikutip oleh Abdullah bin Abbas, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak pernah lupa. Syariatnya sudah diberikan melalui Rasulullah. Kemudian tentang Rasul, Abdullah bin Abbas mengutip Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Maka Bapak Ibu, kita sudah lengkap sebenarnya. Kita dititipi peninggalan Al-Quran. Untuk melaksanakannya
ada contohnya, ada uswahnya. Bapak Ibu mau melaksanakan apa? Sholat ada contohnya. Tata cara makan ada contohnya. Tata cara tidur ada contohnya. Tata cara berpakaian ada contohnya. Jadi ada yang diatur dari awal sampai akhir seperti sholat, ada yang diatur syariatnya saja, tapi isinya diserahkan pada kita. Makan itu diatur tata caranya dan kriterianya, tapi jenis makanannya silahkan. Yang penting halal dan baik. Tapi Bapak Ibu mau makan ya silahkan, sesuai dengan kesukaan. Yang suka kurma silahkan. Yang suka lain. Senangnya mengingatkan diriku ya Pak. Ini udah 2 tahun Pak. Udah 2 tahun udah makan lagi. Jadi kesukaan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, jangan. Halalan wala thayyiban. Bagi yang masih halalan thayyiban, silahkan. Jangan lupa tata caranya. Begitu Bapak Ibu ya. Terakhir, beruswah kepada Rasulullah, insya Allah mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Ya, jadi kita punya teladan terbaik. Sudah kita punya teladan Rasulullah SAW. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.